Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 pembangunan web. Perkenalkan, saya Adi Gunawan Marbun, NIM 2021081445 sebagai ketua kelompok, dan juga anggota Rivaldo Gabriel 202008012888, Ahmad Farijal NIM 202008031116, Maulana Fajar Lajaurdi 202008011361, Faris Nasmi Astufa NIM 202008011292, dan juga Cindi Ariani Fasa 202008011379. Dalam tugas akhir kami ini, kami membuat aplikasi web perpustakaan, di mana kami menamai aplikasi ini Perpustakaan Esa Unggul. Untuk deskripsi dari aplikasi ini, kami menggunakan framework PHP Coordinator 3. Di sini juga minimal PHP lebih besar dari PHP 5. Kami menggunakan MySQL sebagai database dan juga menggunakan Bootstrap sebagai framework UI-nya. Adapun beberapa fitur dari aplikasi kami ini, yaitu terdapat satu super admin. Di aplikasi ini juga bisa menambahkan petugas perpustakaan, di mana nanti petugas perpustakaan ini untuk membuat transaksi peminjaman buku. Di sini juga bisa menambahkan anggota dari perpustakaan tersebut. Di sini bisa menambahkan daftar buku. Di dalam aplikasi ini juga hanya role petugas yang bisa membuat transaksi peminjaman buku dan transaksi pengembalian buku. Dalam aplikasi ini juga terdapat fitur di mana anggota yang melewati batas waktu pengembalian akan dikenakan denda. Untuk web perpustakaan kami ini, untuk demonya bisa juga diakses publik, di mana untuk URL-nya kita bisa mengakses web kami ini di http://perpus.esaunggul.online. Untuk demonya bisa menggunakan username admin dan juga password admin. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan database yang kami gunakan atau juga skema dari database yang kami gunakan di aplikasi ini. Baiklah teman-teman, di sini akan dari struktur database yang kami buat di aplikasi ini. Dijelaskan oleh Ahmad Farijal. Silakan Mas. Saya akan menjelaskan terkait database perpustakaan ini. Dalam database yang kami buat ini berupa one-to-many relation. Dan di kasus kita ini terdapat dua table master, yaitu table admin dan juga table buku. Table admin di sini berrelasi dengan semua table database yang ada di kasus ini, dikarenakan aktor utama dalam database ini merupakan admin. Dalam tabel admin terdapat atribut, yaitu ada ID admin, username, password, login, role, alamat, dan fotonya. Kemudian juga ada tabel buku. Tabel buku di sini terdapat atribut yang pertama ID adminnya, kemudian siapa penulisnya, dipublishnya kapan, terus dan kemudian kuantitinya. Dalam database perpustakaan ini juga terdapat tabel anak seperti tabel anggota, tabel peminjaman, tabel data peminjaman, dan tabel notif, yang masing-masing menyimpan data sistem untuk mendukung berjalannya website nantinya. Untuk arrow relasi dalam kasus ini digambarkan dengan dua metode, yaitu restrict dan juga cascade. Pengertian restrict adalah jika kita menghapus atau merubah baris data dalam tabel A, maka tidak akan diperbolehkan jika pada tabel B masih ditemukan relasi datanya. InnoDB dapat menolak perintah perubahan atau penghapusan tersebut. Restrict di sini digambarkan dengan garis berwarna ungu, seperti dalam tabel
berrelasi dengan tabel peminjaman. Di sini digambarkan dengan restrict. Kemudian pengertian cascade yaitu jika kita menghapus atau merubah baris dan menghapus atau baris yang sesuai dalam tabel B. Garis ini digambarkan dengan garis berwarna hijau. Seperti relasi dengan admin dengan notif, admin dengan buku, admin dengan anggota, ini digambarkan dengan cascade. Sehingga jika di sini tabel anggota ini dihapus, maka semuanya akan terhapus. Mungkin itu saja pembahasan terkait database ini. Selanjutnya, untuk pembahasan kode akan dilanjutkan oleh Mas Fajar. Terima kasih. Baik, saya Maulana Fajar Laziwardi akan menjelaskan kode dari perpustakaan Esanggul ini. Di pertama untuk susunan kodenya itu seperti ini. Di folder pertama ada application, kemudian ada file config. Folder ini termasuk dari framework CI yang tergenerate secara otomatis, maka akan muncul langsung folder-folder ini. Di pertama ada config.php. File ini berfungsi untuk misal untuk mendeploy atau melalui localhost, tinggal disetting untuk lokasinya di sini, base URL. Kemudian untuk database-nya, semisal ingin connect ke deploy atau localhost juga, ini adalah settingannya. Yang digunakan adalah hostname sampai database ini. Kemudian yang lain tidak perlu diubah. Selanjutnya kita pindah ke controller. Di folder controller ini berfungsi untuk supaya website-nya itu interaktif. Yang pertama ada file anggota. File ini berfungsi untuk ngontrol seperti menambahkan buku, meminjam buku atau yang lainnya. Kemudian di sini ada file buku. Ini berfungsi untuk menambahkan buku dan menghapus buku. Kemudian untuk dashboard, ini adalah fungsi-fungsi yang ada di dashboard nantinya, seperti yang interaktif. Kemudian ada login.php, ini untuk loginnya nanti. Kemudian notification.php ini berfungsi untuk mengirim dari admin ke petugas. Nantinya petugas bisa melihat notifikasi yang dikirim oleh admin. Kemudian di sini ada peminjaman. Ini termasuk atau terhubung ke file buku ini. Kemudian lanjut lagi ada pengembalian. Pengembalian di sini ada batas waktunya, yaitu seminggu. Jika lebih dari seminggu maka akan terkena denda. Kemudian di sini ada petugas.php. Ini berfungsi untuk sebagai petugasnya nantinya. Kemudian ada profile. Ini untuk sebagai user. Nantinya user bisa menyeting sesuai kemauan. Kemudian setup. Setup ini berfungsi untuk pertama kali ketika membuka aplikasinya, yaitu seperti menambahkan perpustakaan dan juga membuat akun. Kemudian di sini ada transaksi. Transaksi ini seperti meminjam buku juga dan melakukan pengembalian. Kemudian di sini ada welcome.php. Di sini cuma perantara antara setup ini dan nantinya akan ke login ke sini. Oke, lanjut lagi. Di sini ada models. Folder models ini berfungsi untuk sebagai transaksi antara website dengan database. Dan ini adalah contohnya. Jika ingin mengambil ID anggota, admin, full name, tempat lahir, tanggal lahir, dan sebagainya.
Seperti buku pun juga sama untuk transaksi database dan website. Kemudian dashboard juga, login, notif, sama seperti tadi di controller ini, cuma bedanya ini untuk transaksi ke database, peminjaman, pengembalian, tugas, profile, setup, transaksi. Kemudian lanjut lagi ada folder views. Di folder views ini ada anggota. Ini adalah untuk tampilan di website nanti. Contohnya seperti kode berikut. Ini adalah fitur untuk menambahkan anggota. Kemudian ini untuk melihat anggota. Kemudian ini untuk melihat detail anggota. Kemudian ini untuk mengedit anggota. Kemudian ada folder buku. Folder buku juga sama. Ini untuk menambahkan buku. Ini untuk melihat buku. Dan ini untuk mengedit buku. Kemudian lanjut lagi ke notif. Sama seperti sebelumnya. Untuk menambahkan notif. Untuk melihat notif. Ini untuk melihat semua notif. Dan ini untuk melihat notif tertentu. Kemudian ada petugas di sini. Sama seperti sebelumnya, menambahkan petugas, mengedit petugas, dan juga melihat petugas. Untuk profile juga sama seperti sebelumnya. Transaksi, ini untuk mengembalikan tampilannya nanti akan didemokan selanjutnya. Tapi untuk kodenya seperti berikut. Kemudian ini view-nya, pengembalian, transaksi. Kemudian dashboard view, kodenya seperti ini. Untuk tampilan nanti akan dilanjutkan. Kemudian untuk login, seperti ini. Kemudian setup, tampilan nanti akan seperti kode berikut. Kemudian di template ini di bagian bawah, di bagian sebelah kiri seperti CD bar sebelah kiri. Kemudian welcome message sama seperti ini. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada image. Ini berfungsi untuk menampung foto yang nantinya akan diupload ke website. Jika anggota, maka nanti akan ditaruh di sini foto anggota tersebut. Dan jika ada user yang ingin mengupload fotonya, maka akan diletakkan di sini di profile. Oke, itu sekian presentasi dari saya yang menjelaskan kode dari perpustakaan Esa Unggul ini. Selanjutnya untuk aplikasi yang interaktif atau website yang interaktif atau seperti itu, seperti tampilan dari kode ini akan dijelaskan oleh teman saya, Rivaldo Gabriel. Terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Rivaldo Gabriel. Di sini saya akan mendemokan aplikasi yang sudah kami buat, yaitu perpustakaan Esa Unggul yang berbasis website, yang bisa kita akses melalui perpusesaunggul.online dan akan disambut dengan tampilan seperti ini. Pertama-tama kita harus men-setup aplikasi perpustakaannya dulu, di mana di sini kita disambut dengan selamat datang. Nah, kami menamai perpustakaannya yaitu Perpustakaan Esa Unggul. Alamatnya di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Deskripsinya adalah tugas akhir saja. Dan di sini kita akan dihadapkan yaitu meregistrasi akunnya. Pertama, saya pakai nama saya sendiri. Seperti yang dijelaskan, kami membuat aplikasi demonya yaitu dengan username admin dan password admin. Dan langsung akan masuk ke tampilan seperti ini. Kita masuk ke
username yang sudah kita daftarkan tadi. Dan akan disambung dengan menu dashboard. Nah, di menu dashboard ini kita bisa melihat semua informasi yang akan kita dapat dari anggota, buku petugas, transaksi, dan notifikasinya nanti. Di sini kita bisa mengetahui jumlah anggota yang sudah terdaftar nantinya, jumlah buku, jumlah petugas, transaksi, dan bisa melihat juga data perpustakaan yang sudah terdaftar nantinya semua. Dan di sini kita bisa melihat banyak buku yang sudah dipinjam dan sisa buku yang tersisa. Kayak namanya buku di rak ini. Dan di sini kita bisa melihat juga jumlah anggota yang sudah terdaftar nantinya, buku petugas, dan transaksi yang sudah dilakukan. Pertama, kita masuk ke menu anggota dulu. Nah, di menu anggota ini, di sini nantinya akan digunakan oleh user. Di mana user harus menambah anggota dulu. User yaitu adminnya maksudnya. Misal kita daftar Budi, tempat lahirnya di Nah, kita setting tanggal lahirnya, jenis kelamin, nomor telepon, alamat. Nah, di sini terlihat berhasil menyimpan data. Jika kita mau melihat, kita bisa kembali dan ini dia yang sudah terdaftar tadinya. Kita bisa melihat datanya semua dari fotonya, namanya semua yang sudah kita daftarkan tadi. Jika ingin menambahkan anggota lagi bisa seperti yang tadi kita contohkan. Di sini saya memilih fotonya asal aja ya. Nah, kembali. Nah, di sini sudah terdaftar juga. Nanti kita bisa melihat jika datanya sudah banyak, nantinya kan jadi susah carinya. Kita bisa cari langsung di sini. Nah, seperti itu. Kita bisa edit juga. Jika sudah tidak terdaftar bisa di-delete juga. Nah, jika sudah begini kan dashboardnya nanti juga berubah anggota yang sudah terdaftar. Nah, sekarang kita masuk ke menu bukunya. Di sini buku masih kosong, kita bisa tambahkan semisal buku, judul bukunya, penerbitnya. Kita semisal membuat 20 jumlah yang kita simpannya. Jumlah buku maksudnya. Dan akan tersimpan di sini. Sama seperti anggota tadi. Bisa ditambahkan, bisa diedit juga, seperti itu. Kita tambahkan lagi. Nah, dan akan terlihat seperti ini. Nah, sekarang kita masuk menu petugas, di mana petugas ini bisa dibilang admin yang memegang, yang mengurusnya. Kita coba tambahkan saja ya. Kita tambahkan nama saya sendiri, username-nya saya sendiri, password-nya. Nah, jika sudah terdaftar, kita bisa ke nantinya akan membuka aplikasi dan masuk sebagai admin. Tampilannya tidak ada petugas ini karena dia yang memegangnya. Nah, di sini menu transaksi, notifikasi.
Nah, sekarang kita akan masuk sebagai admin. Nah, di sini saya masuk sebagai admin. Nah, di sini bisa terlihat anggota yang sudah saya daftarkan tadi, bukunya juga. Ini perpustakaan kita, jumlah buku tadi kan ada yang 20, ada yang 120 nih. 20 dan 100. Nah, akan dijumlahkan di sini. Karena belum ada yang minjam, masih 120 yang ada di raknya. Anggotanya ini dan bukunya ini. Kita bisa melihat anggotanya yang sudah terdaftar dan bukunya. Terus sekarang kita masuk ke menu peminjamannya. Nah, menu peminjaman di sini kita bisa melihat tadi anggota dikasih seperti kode seperti ini ya. Jika saat dia mau meminjam, kita bisa memilih ID-nya. Nah, dia bisa memilih buku. Kita akan memasukkan bukunya. Seperti contoh, pilih bukunya ini. Jika dia ingin meminjam lebih dari satu, kita bisa ini. Dan jika kita simpan akan seperti ini. Berhasil menyimpan. Dan akan terlihat seperti ini. Kita bisa detailnya. Dia meminjam tanggal segini dan akan dipulangkan 7 hari setelah ini. Jika nantinya sudah dikembalikan bisa seperti ini. Di sini kita juga menambahkan jika dia melewati tanggal peminjamannya akan dikenakan denda juga. Namun tidak bisa saya lihatkan karena tanggalnya kan nggak bisa dilewatin seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke menu notifikasi. Kita masuk lagi sebagai admin. Nah, semisal kita mau memberitahu ke semua petugas, judulnya info. Nah, sebentar. Nah, di sini terlihat kosong kan? Jika kita mau memberi info kepada semua petugas, nah, akan terlihat di sini. Nah, seperti ini. Ini menginfokan semua petugas biar dicek dulu. Nah, di sini kita bisa melihat tadi ada yang minjam buku 1 dan dia meminjam 2 buku. 1 orang tapi minjam 2 buku. Jadi sisanya buku di rak segini, buku yang dipinjam segini. Seperti ini. Cukup sekian demo yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ke teman-teman semua, presentasi dari aplikasi kami. Untuk teman-teman semua, apabila ingin mengakses aplikasi kami atau mencoba aplikasi kami, bisa langsung buka link perpus.online, dan teman-teman semua bisa juga untuk loginnya pakai admin dan passwordnya admin. Oke, sekian demo presentasi dari aplikasi dari kelompok 4. Selamat malam dan terima kasih.